Selamat malam Miss, perkenalkan nama saya Rizdan dari kelompok 4. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang prinsip dasar dan implementasi visual merchandising. Jadi prinsip dasar visual merchandising adalah aturan utama dalam menata tampilan produk agar suasana toko menarik perhatian konsumen dan mencerminkan identitas, merek, serta memudahkan proses belanja serta mendorong minat pembeli. Nah, jadi ada beberapa dasar-dasar dan prosedur dalam mengimplementasikan visual merchandising yang harus diperhatikan oleh seorang visual merchandiser. Yang pertama adalah dasar-dasar dalam mengimplementasikan visual merchandiser. Yang pertama ialah tetapkan tujuan penataan produk, seperti untuk menata komersial, branding, atau tujuan lain. Jadi, penataan produk dalam visual merchandising tidak dilakukan sembarangan, tapi juga harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya nih, contohnya nih, di sebuah minimarket yang menjual skincare dengan nama brand Skintific, maka produk harus ditata di depan toko agar pelanggan yang merasa tertarik dengan produk yang dijualnya. Lalu kedua adalah identifikasi target pasar untuk anak-anak atau untuk remaja, untuk dewasa, pria, wanita, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita tuh harus mengetahui target pasar kita tuh siapa gitu. Apakah untuk dewasa, anak-anak, maupun ataupun remaja. Nah, contohnya itu misalnya kita punya toko retail. Toko retail itu menjual sepatu-sepatu sport, kayak misalnya mungkin sepatu Nike atau Adidas yang dimana untuk kalangan remaja. Yang ketiga, pastikan visual merchandiser mudah dilihat, dijangkau, dan tidak pernah kosong. Yang dimana pastikan produk yang ditata mudah dilihat oleh konsumen, mudah dijangkau oleh konsumen, dan produk yang ditata tidak boleh kosong atau harus full. Nah, misalnya di sebuah toko retail, misalnya di sebuah toko retail Awesome, mereka menata produk seperti mainan Lego di depan toko agar produk mudah dilihat serta mudah dijangkau. Yang keempat adalah padukan antara creativity, tren, dan sudut pandang konsumen. Jangan sampai membuat konsumen bingung. Nah, yang berarti menata produk dengan cara yang kreatif dan mengikuti tren, namun tetap memperhatikan kebutuhan serta pola pikir konsumen. Contohnya nih, misalnya nih di suatu toko fashion menata manekin dengan gaya berpakaian yang sedang tren di media sosial. Nah, dengan menggunakan dekorasi kreatif, tetapi tetap menata pakaian berdasarkan kategorinya, seperti mungkin atasannya seperti baju atau bawahannya celana, aksesoris, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengimplementasikan visual merchandising. Yang pertama, mengetahui jenis produk yang dijual, apakah ini produk eksklusif, massal, ataupun yang lainnya. Yang dimana mengetahui jenis produk yang dijual berarti memahami karakter produk itu tersendiri. Apakah produk itu eksklusif, massal, atau yang lainnya, agar penataan sesuai dengan target pasar. Contohnya nih, sebuah toko parfum eksklusif menata produknya di etalase kaca dengan pencahayaan elegan dan jarak antar produk yang cukup luas untuk menonjolkan kesan yang mewah kepada produk. Yang kedua adalah tampilan window harus menarik perhatian dan dapat mempengaruhi pelanggan dalam hitungan detik maupun menit. Jadi, window display adalah area depan toko yang dirancang untuk menarik perhatian konsumen dalam hitungan detik atau menit, sehingga mendorong mereka untuk masuk ke toko dan melakukan pembelian. Nah, contohnya adalah sebuah toko pakaian membuat window display dengan manekin mengenakan koleksi terbaru bertema musim gugur. Nah, ini bajunya atau pakaiannya satu set ini tentang musim gugur yang dilengkapi dengan dekorasi dedaunan warna orange dan pencahayaan yang hangat agar terlihat lebih menarik. Yang ketiga adalah produk yang bestseller diletakkan di tempat yang menonjol atau mudah dilihat oleh calon konsumen. Yang dimana sebuah toko retail seperti KKV atau Awesome menata produk bestseller mereka, yaitu sebuah aksesoris ataupun mainan di depan toko agar menarik perhatian dari konsumen. Nah, contohnya yaitu toko retail KKV atau Awesome yang menata produk bestsellernya di depan toko mereka agar produk tersebut dapat terjual dan konsumen tertarik dengan produk tersebut. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tema visual merchandising. Nah, tema visual merchandising ini yang pasti harus memiliki ide yang baik, terus juga relevan, menarik, dan di sini tuh tujuannya adalah untuk menarik konsumen agar tertarik nih melihat tema visual merchandising kita. Nah, di dalam tema visual merchandising ini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah corporate campaigns. Nah, corporate campaigns ini adalah tema yang menonjolkan nama si corporate ini atau perusahaannya. Contohnya kayak
si PT Unilever. PT Unilever ini kan dia mempunyai produk beberapa kategori kan, tentunya kayak sabun mandi, pasta gigi. Nah, kayak walaupun itu banyak kategori, tapi dia lebih menonjolkan si nama PT tersebut kayak Unilever. Berarti Unilever nih banyak nih berbagai macam produk gitu. Nah, di dalam corporate brand ini dia juga ada beberapa caranya. Yang pertama ada corporate reputation building. Nah, ini artinya perusahaan ini kayak menunjukkan reputasinya si perusahaan tersebut dengan menampilkan kayak aplikasi kualitinya itu bagaimana, kayak asuransinya itu gimana. Jadi kayak bener-bener reputasi si perusahaan itu bagaimana gitu loh, tapi yang positif. Nah, selanjutnya ada corporate brand endorser. Nah, biasanya ini berarti nama-nama brand ataupun kayak kita mencantumkan salah satu nama brand ke dalam acara kita ataupun perusahaan kita. Contohnya kayak gini, banyak kan kayak misalnya Matahari, dia ada mensponsori acara Sekolah Permata Harapan Cup. Nah, biasanya itu pasti nanti kita bakal bilang kayak acara ini disponsori oleh Matahari gitu. Selanjutnya ada corporate social responsibility. Nah, kalau corporate social responsibility ini, perusahaan ini kayak lebih ke pada lingkungan ataupun sosial-sosial gitu yang dilakukan. Contohnya kayak menyumbang dana untuk musibah, terus juga ada kayak untuk pendidikan dan lain sebagainya. Yang intinya untuk menyebarkan kepada sosial-sosial. Nah, yang kedua ada campaign merchandising. Nah, campaign merchandising ini yang pertama dia ada brand campaign merchandising. Brand campaign merchandising ini dia merupakan tema visual merchandising yang menonjolkan suatu merek atau brand. Nah, jadi di sini contohnya kayak Unilever tadi, sama saja kayak benar-benar yang kayak tertuju pada si brand tersebut gitu. Yang kedua itu ada product campaign merchandising. Nah, product campaign merchandising ini dia menonjolkan produk-produk yang slow moving. Contohnya kayak kalau misalnya kita mempresentasikan ataupun ngasih tahu produk Skintific, sedangkan Skintific sekarang lagi tanda-tandanya. Semua orang sudah tahu tanpa harus kita pamerkan, pasti kita banyak konsumen yang bertanya gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya contohnya kita masukin nih OMG gitu ke dalam itu, karena apa? Karena OMG mungkin dia slow moving, perputarannya lambat. Kalau misalnya kayak yang Skintific, G2G, itu kayak kita bisa nggak harus kita tampilkan gitu loh di nggak perlu kita tonjolkan, karena tanpa ditonjolkan pun mereka sudah banyak yang cari gitu loh. Selanjutnya ada promotion campaign merchandising. Tema ini biasanya bagaimana cara si perusahaan ini tuh memberikan promosi. Contohnya kayak Skintific, dia ada buy one get one, atau mungkin dia beli dengan voucher. Pokoknya bagaimana si perusahaan atau produk tersebut melakukan promosi. Nah, selanjutnya itu ada sponsorship campaign merchandising. Nah, ini juga hampir sama kayak poin kedua, itu yang kayak brand sponsorship itu tadi, brand yang sama-sama, pokoknya ini tuh sama-sama kayak misalnya kita punya acara SPHK gitu kan, dan nanti kita bakal ada disponsori suatu perusahaan gitu, kayak misalnya Matahari gitu, nanti kita bakal dibilang acara ini disponsori oleh Matahari, seperti itu. Pokoknya benar-benar dicantumkan si nama perusahaan itu, karena mereka yang memberikan dana ke acara tersebut. Selanjutnya ada seasonal campaign merchandising. Nah, kalau seasonal campaign merchandising ini diterapkan dalam musim-musim tertentu. Contohnya kayak 17 Agustus. 17 Agustus kan hanya ada satu tahun sekali kan, di bulan Agustus. Berarti di si perusahaan tersebut ataupun corporate ini dia hanya bisa melakukan itu tuh hanya pada saat di 17 Agustus saja ataupun di saat bulan Agustus saja. Sedangkan di bulan selanjutnya kita sudah nggak bisa lagi tuh melakukan acara ataupun tema yang berkaitan dengan Agustus, karena udah beda musim, seperti itu. Selanjutnya itu ada break record campaign merchandising. Break record campaign merchandising ini dia tuh menonjolkan kayak prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh si perusahaan tersebut. Nah, contohnya kayak kalau misalnya kita pernah pergi ke suatu perusahaan gitu kan, pasti kita pernah lihat tuh di daerah sekitar perusahaannya ataupun di bagian kasir itu kita pernah lihat tuh kayak sertifikat yang sudah tersertifikasi si perusahaan tersebut. Jadi kayak mungkin ada kayak sistem kayak business world record di sini, kasih contoh kayak internasional perusahaannya gitu loh. Pokoknya yang berkaitan dengan menonjolkan si prestasi si perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada
poin penetapan produk supermarket, yang dimana supermarket menggunakan sistem penjualan self-service, yang artinya konsumen membeli produk dan mengambil produk sendiri. Nah, yang pertama itu ada Winstack. Winstack adalah sistem penataan produk dengan cara diletakkan di sisi kiri dan kanan gondola. Cara penataannya itu yang pertama, satu lorong terdiri atas satu lorong atau Winstack saja, dan digunakan untuk memajang prints lookup. Terus yang kedua ada merek. Produk mereknya harus menghadap ke depan. Nah, yang ketiga ada point of purchase, yang dimana diletakkan pada penggantung atau hanger yang menempel di sisi kiri atau atas gondola. Terus yang keempat itu ada bagian atas karton dapat dipotong miring agar produk lebih terlihat oleh konsumen. Nah, ciri-ciri produk yang diletakkan yang biasanya itu pertama itu ada produk yang sedang tren atau diminati oleh masyarakat. Terus yang kedua bisa saja produk yang ringan, murah, dan sering dibeli tanpa direncanakan. Misalnya tuh makanan, susu, minuman, dan sebagainya. Terus yang ketiga itu ada produk dengan keuntungan yang tinggi atau high margin. Terus yang keempat ada cross merchandiser, yang dimana dengan produk sejenis berhubungan dan saling melengkapi dengan produk yang ada di gondola bloknya. Contohnya itu kayak ya jual-jual roti pasti ada selainya gitu kan. Nah, selanjutnya poin kedua ada dancing up. Nah, dancing up ini adalah sistem penataan produk di lorong antar gondola blok. Nah, cara penataannya itu yang pertama, lebar lorong gondola blok minimal itu 150 cm saja. Terus yang kedua, banyaknya dancing up tergantung jumlah gondola blok pada tiap-tiap lorong. Misalnya satu dancing up ini untuk 6 sampai 11 gondola. Blok yang kedua dancing up ini 12 sampai 17 gondola. Terus blok yang dancing ketiga ini untuk 18 sampai 22 gondola. Nah, terus yang ketiga, dalam satu lorong display diletakkan pada satu sisi saja sesuai letak Winstack-nya, dan diletakkan menempel pada gondola dengan posisi miring 45 derajat. Terus yang keempat, jika di antar gondola blok terdapat pilar, dancing up diletakkan di pilar. Nah, penempatannya itu di tengah dan seimbang antara sisi-sisinya. Terus yang kelima ada satu karton terbawa utuh, merek menghadap ke depan, nggak dipotong. Terus yang keenam itu ada kertas karton dipotong bagian atasnya agar produk terlihat oleh konsumen. Terus yang ketujuh, ketinggian display kurang lebih itu harus 150 cm agar dilihat konsumen. Terus yang ke-8, hanya boleh memajang 2 nomor PLU saja. Terus yang ketiga itu terus selanjutnya ada ciri-ciri produk yang diletakkan. Ciri-ciri produk yang diletakkan itu yang pertama itu ada produk yang dikemas dalam kaleng ataupun kemasan pembungkus. Terus yang kedua ada produk fast moving dan memiliki harga yang cukup murah atau ramah. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Yang ketiga yaitu end gondola atau gondola ujung. Jadi, end gondola adalah rak gondola yang terletak di ujung rak utama dan hanya memiliki satu sisi pajangan yang menghadap ke arah lorong konsumen. Berikut adalah cara penataan end gondola. Yang pertama adalah jumlah produk display dibatasi. Produk yang dipajang maksimal 4 item saja.
Boleh beragam, tapi tidak boleh terlalu banyak ukuran atau jenis yang berbeda agar tampilan tetap rapi dan juga menarik perhatian konsumen. Yang kedua yaitu susunan display. Produk disusun mengikuti standar gondola ujung, bisa dengan teknik brand blocking, yaitu penyusunan berdasarkan merek secara vertikal dari atas ke bawah atau horizontal dari kiri ke kanan. Yang ketiga yaitu penataan sesuai warna atau kesan. Produk berwarna gelap atau terkesan berat diletakkan di bagian bawah rak, lalu juga produk berwarna terang ataupun muda atau terkesan ringan diletakkan di bagian atas rak. Yang keempat yaitu POP, point of purchasing. Jika hanya ada satu produk dalam rak, POP ditempatkan di tengah. Jika ada lebih dari 2 produk, POP diletakkan di tengah tier atau barisan pajangan. Terus yang kelima adalah golden zone. Produk dengan nilai jual tinggi atau paling diminati harus diletakkan di posisi sejajar dengan pandangan mata konsumen saat berdiri, karena lebih mudah dilihat dan juga dijangkau. Nah, yang keenam yaitu rak harus penuh. Jadi bagian depan rak harus selalu terisi penuh, tidak boleh ada bagian kosong agar terlihat menarik dan juga rapi. Terus ada ciri-ciri pada end gondola. Yang pertama, produk yang bersifat fast moving, yaitu cepat laku, contohnya seperti mie instan, minuman kemasan, susu kotak, snack, sabun mandi, ataupun deterjen. Jadi produk ini cepat habis karena sering dibeli konsumen untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua yaitu tidak melebihi 3 item. Jadi produk yang dipajang di end gondola biasanya dibatasi hanya beberapa jenis saja, supaya tetap fokus menarik perhatian. Contohnya seperti hanya 3 varian rasa mie instan dalam satu end gondola, atau 3 jenis minuman botol dengan merek yang sama, dan juga bisa dengan 3 tipe produk sabun cair dengan ukuran yang berbeda-beda. Terus jadi gondola ujung atau end gondola biasanya menampilkan produk populer yang cepat laku dan tidak ditumpuk terlalu banyak jenis, agar konsumen langsung tertarik dan membelinya. Yang keempat ada floor display, yaitu penataan produk di lantai. Jadi floor display adalah sistem penataan produk dengan cara meletakkan barang berserta kemasannya langsung di lantai. Nah, contohnya seperti tumpukan beras dalam karung atau minyak goreng kemasan literan yang ditata rapi di lantai supermarket. Berikut adalah cara penataannya. Yang pertama, biasanya ukurannya 1x2 meter atau maksimal 2x2 meter, menyesuaikan kondisi tempatnya. Tingginya tidak lebih dari 120 sampai 170 cm. Juga biasanya menggunakan media promosi seperti standing POP yang dipasang di atas display atau POP yang digantung di plafon. Terus yang selanjutnya itu produk ditumpuk rapi di atas satu sama lain. Jadi produknya rapi dan juga tidak berantakan. Pada bagian bawah kadang diberi alas. Jadi pada penataan produknya bawahnya biasanya akan diberi alas. Terus selanjutnya itu letakkan diatur di tempat yang strategis agar tidak mengganggu jalur konsumen tetapi tetap mudah dilihat. Contohnya seperti tumpukan minuman air mineral, botol dengan spanduk promosi di atasnya, ditempatkan dekat dengan pintu masuk toko. Jadi penataannya tidak mengganggu jalan konsumen, tapi tetap menarik perhatian si konsumen. Berikut adalah ada ciri-cirinya. Yang pertama, produk yang ditampilkan biasanya ada produk yang sejenis. Contohnya hanya berisi tumpukan karung gula pasir, tumpukan dicampur produk lain tanpa dicampur oleh produk lain, atau enggak tumpukan beras tanpa ada campuran produk lain. Jadi hanya produk beras saja. Terus yang kelima adalah clip string, yaitu pemanjangan produk dengan gantungan. Clip strip adalah produk yang ditempel pada plastik panjang, kemudian digantung di space yang ada pada gondola.
Contohnya saset kopi atau coklat bubuk yang digantung di sisi rak gondola. Cara penataannya yang pertama adalah produk ditempel pada plastik panjang, lalu digantung. Terus selanjutnya itu yang kedua, jumlah standar clip strip dalam satu gondola maksimal 3 buah. Terus yang selanjutnya itu dalam satu clip strip produk tidak boleh terlalu penuh agar mereka tetap terlihat. Contohnya di rak mie instan terdapat clip strip berisi saset sambal atau kecap yang digantung di samping rak. Nah, ada ciri-cirinya yaitu produk yang digantung di clip strip biasanya memiliki berhubungan dengan produk utama yang dipajang di gondola. Contohnya di rak sampo nih, clip stripnya biasa berisi saset conditioner ataupun vitamin rambut. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angel. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi penataan produk fresh. Jadi penataan produk fresh merupakan ide inovatif. Selain sebagai upaya untuk mempermudahkan konsumen mencari produk yang dibutuhkan oleh mereka, penataan ini juga berfungsi menarik perhatian konsumen. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan dalam menata produk fresh. Yaitu yang pertama ada penataan produk sayur. Jadi dalam penataan produk sayur ini ada jenis produknya. Jadi jenis produk ada dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada daun, yang kedua ada buah dan brokoli, yang ketiga ada umbi dan akar, dan yang keempat ada jamur. Jadi contoh dari produk sayur jenis daun ini ada bayam, kangkung, dan juga sawi. Lalu jenis produk sayuran yang buah dan bunga ini ada tomat, cabai, dan brokoli. Lalu jenis yang umbi dan akar itu ada kentang, wortel, dan singkong. Lalu jenis yang jamur ada jamur tiram dan jamur kuping. Lalu selanjutnya ada mutu dalam penataan produk sayur. Yang pertama ada kesegaran. Jadi sayuran harus dalam kondisi segar, tidak kelayu, tidak menguning, dan tetap renyah. Lalu yang kedua, ikatan. Ikatan untuk jenis sayur daun biasanya dijual dalam ikatan, misalnya sawi dan kangkung diikat dengan karet agar terlihat lebih rapi. Lalu yang ketiga ada ukuran. Sayuran dipilih dengan ukuran seragam. Contohnya, wortel impor biasanya berukuran hampir sama sehingga mudah ditata. Lalu yang keempat ada jenis. Sayuran dipisahkan menurut jenisnya. Misalnya kelompok sayur umbi, sayur buah, sayur daun, dan juga sayur jamur. Lalu yang kelima ada kesinambungan, yaitu persediaan harus selalu berlanjut, jangan sampai rak kosong. Lalu selanjutnya ada display atau penataan produk sayur. Yang pertama ada menyediakan POP atau point of purchase sesuai produk dan harga. Jadi POP atau label harga harus jelas dan mudah dibaca. Misalnya label harga pada bayam tertera bahwa satu ikat bayam itu adalah seharga 5.000, sedangkan wortel 15.000 per kilo. Hal ini membuat konsumen tidak perlu bertanya kepada karyawan. Lalu yang kedua, memberi label pada setiap produk sebelum dipajang. Jadi, setiap sayuran diberi nama produk sebelum diletakkan di rak. Misalnya, rak kangkung, rak kubis, dan rak kentang. Dengan begitu, konsumen yang melihat rak tersebut dapat langsung mengenali produk yang berada di rak tersebut. Lalu yang ketiga, menyusun sayuran sesuai kelompok atau ikat. Sayuran daun seperti kangkung, bayam, dan sawi diletakkan berdampingan. Sayuran seperti umbi, seperti kentang dan wortel dikelompokkan terpisah. Sayuran buah seperti tomat dan terong juga memiliki area khusus. Lalu yang keempat, pajangan harus selalu dirapikan. Misalnya kubis atau brokoli yang bergeser ditata kembali agar rapi. Rak tidak boleh dibiarkan berantakan karena membuat konsumen kurang tertarik. Lalu yang kelima, ada menggunakan sistem first in first out atau FIFO. Jadi, sayuran yang masuk lebih dulu harus dipajang di depan. Contohnya, kentang lama di bagian depan dan kentang baru di belakang. Tujuannya agar produk tidak cepat rusak dan produk lama cepat habis. Lalu yang keenam, disemprot dengan air bersih.
Jadi, sayuran yang mudah layu seperti bayam, selada, tauge, dan sawi perlu disemprot air secara berkala agar tetap segar, atau bisa juga diletakkan di wadah yang berisi air. Lalu yang kedua, display produk buah. Terdapat jenis produk-produk buah, yaitu ada buah lokal dan buah impor. Contoh dari buah lokal ini ada jeruk medan, salak, mangga harum manis, dan rambutan. Lalu buah impor, contohnya ada apel Fuji dari Cina, anggur merah dari Australia, pir dari Cina, dan kiwi dari New Zealand. Lalu selanjutnya ada mutu dalam penataan produk buah. Yang pertama yaitu segar. Jadi buah yang dipajang ini tuh tidak busuk, tidak layu, dan masih keras sesuai jenisnya, dan beraroma segar. Lalu yang kedua ada ukuran seragam. Jadi buah yang sama sebaiknya dipajang dengan ukuran hampir sama. Misalnya jeruk yang ukurannya kecil diletakkan dengan jeruk berukuran kecil, dan jeruk berukuran besar diletakkan dengan jeruk berukuran besar. Dan keduanya itu harus dipisahkan dan tidak boleh dicampur. Lalu yang ketiga ada tidak cacat. Jadi buah yang dipajang ini tuh tidak boleh ada sedikit cacat seperti memar, kulitnya sobek, atau bercak hitam. Lalu yang keempat ada tidak busuk. Buah yang sudah lembek, berair, atau mulai berjamur harus segera dipisahkan dengan buah yang masih fresh atau segar, agar yang buah fresh ini tidak cepat busuk. Lalu ada display atau penataan produk dalam penataan produk buah. Yang pertama, warna harus seimbang. Jadi susunan warna membuat pajangan lebih menarik. Contohnya, apel merah ditaruh di dekat jeruk medan, atau pisang kuning di dekat dengan anggur ungu. Lalu yang kedua, ukuran buah relatif sama. Contohnya, jeruk medan lokal dipajang dengan ukuran yang seragam. Begitu juga apel Fuji impor. Jika ukurannya seragam, tampilan akan terlihat lebih rapi. Lalu yang ketiga, rotasi first in first out atau FIFO, yaitu buah yang lebih dulu masuk dipajang di depan. Misalnya, pisang lokal yang masuk lebih awal ditaruh di depan, sementara pisang lokal yang baru saja datang diletakkan di bagian belakang. Lalu yang keempat, mencantumkan POP atau point of purchase. Jadi setiap buah diberi label. Misalnya buah lokal, yaitu jeruk medan yang diberi harga 25 per kilo, dan rambutan diberi harga 20.000 per kilo. Lalu ada buah impor, contohnya anggur Australia diberi harga 90.000 per kilo, dan apel Fuji diberi harga 40.000 per kilo. Lalu yang kelima ada dirapikan dan disortir setiap saat. Jadi buah yang rusak atau busuk seperti tomat atau apel harus segera dipisahkan agar tidak mengurangi kualitas tampilan dari buah tersebut. Lalu yang keenam ada pajangan harus terlihat penuh. Jadi rak apel, jeruk, atau anggur selalu ditambah ketika mulai kosong agar terlihat lengkap dan menarik pembeli. Lalu selanjutnya yang ketiga ada display produk daging. Jadi terdapat jenis dalam produk daging ini. Yang pertama ada ayam, lalu yang kedua ada sapi, yang ketiga ini ada ikan, dan yang keempat ada delicatessen atau olahan. Jadi contoh dari ayam ini ada ayam broiler lokal. Contoh dari sapi ini ada daging sapi lokal seperti sapi Bali, dan impor yaitu sapi Australia dan Wagyu. Lalu ada ikan, contohnya ada ikan kembung, ikan bandeng, ikan salmon, ikan lele, dan masih banyak lagi. Lalu contoh dari olahan ini ada seperti sosis, nugget, bakso, dan smoked beef. Selanjutnya ada mutu dalam penataan produk daging. Yang pertama ada kesegaran. Jadi daging ayam, sapi, maupun ikan harus berwarna cerah, tidak berlendir, dan tidak berbau menyengat. Lalu yang kedua ada lokal. Jadi daging segar hasil potongan dari dalam negeri. Misalnya ayam kampung, sapi Bali, atau ikan bandeng. Lalu yang ketiga ada impor. Daging yang berasal dari luar negeri, umumnya dalam bentuk beku, misalnya daging sapi Australia, Wagyu, dan ikan salmon Norwegia. Lalu selanjutnya ada display dalam penataan produk daging. Yang pertama, dikelompokkan sesuai jenis.
Jadi contohnya itu ada daging ayam, daging sapi, ikan, dan produk olahan ini seperti sosis atau nugget dipisahkan agar mudah dipilih oleh konsumen dan tidak dicampur-campur. Lalu yang kedua, suhu showcase 16-20 derajat Celcius dan frozen 0-2 derajat Celcius. Jadi daging segar lokal seperti ayam, sapi Bali ini disimpan di showcase dengan suhu showcase-nya itu 16-20 derajat Celcius. Lalu ada daging impor seperti sapi Australia dan Wagyu disimpan di frozen island dengan suhu 0-2 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, gunakan nampan bersih dan kering. Jadi ayam filet diletakkan di nampan stainless yang higienis. Lalu yang keempat ada potongan bagus ditaruh di atas. Contohnya potongan khas dalam, sapi dipajang di bagian atas agar menarik perhatian. Lalu yang kelima, ikan dipajang di atas es. Contohnya ikan lokal seperti bandeng atau kembung maupun impor, salmon atau tuna disusun di atas es agar tetap segar. Lalu yang keenam, sediakan mangkok air dengan jeruk nipis. Jadi mangkok air dan jeruk nipis ini digunakan konsumen untuk mencuci tangan setelah memegang ikan. Lalu yang ketujuh, tutup nampan dengan plastik wrap. Jadi ayam potong dan ikan filet ini ditutup dengan plastik bening atau plastik wrap agar tetap higienis. Dan diberi sedikit tambahan perasan jeruk nipis. Lalu yang ke-8 ada pasang POP atau point of purchase dan label. Contohnya daging ayam diberi harga 35.000 per kilo dan sosis sapi diberi 50.000 per pack atau per bungkus. Lalu yang ke-9 ada cross merchandising, yaitu daging steak dipajang dekat saus barbecue atau bumbu marinasi sehingga konsumen terdorong untuk membeli produk pelengkap sekaligus. Jadi kalau misalnya si konsumen ini datang mau beli daging steak, dan daging steak ini dipajang dekat saus barbecue, saus marinasi. Jadi si konsumen yang ingin membeli daging steak ini, dia juga merasa, wah ternyata di sini ada juga saus-sausnya, ya udah deh sekalian gitu beli. Lalu yang keempat ada display produk dairy. Jadi jenis produk dairy ini ada dairy lokal, dairy impor, ice cream, dan frozen cake. Contoh dari dairy lokal ini ada susu Ultra, Indomilk, dan Greenfields. Lalu dairy impor contohnya ada susu Bear Brand, Anlene, Anchor, keju Kraft dari Amerika, dan yogurt Yoplait. Lalu ada ice cream contohnya seperti Waltz, Campina, Häagen-Dazs atau ice cream impor atau Magnum. Lalu ada frozen cake, contohnya ada cheesecake beku dan frozen brownies. Lalu ada mutu dalam penataan produk dairy. Yang pertama ada lokal. Jadi produk olahan susu yang diproduksi di dalam negeri, misalnya susu cair Indomilk, keju Procis, atau es krim Waltz. Lalu ada impor, yaitu produk dari luar negeri, misalnya susu UHT Greenfields, keju Anchor, atau es krim Häagen-Dazs. Selanjutnya ada display atau penataan produk dalam produk dairy. Yang pertama, pengelompokan sesuai jenis atau kegunaan. Jadi susu UHT lokal seperti Indomilk dan Ultra dipajang terpisah dari susu bubuk impor seperti Ensure dan Anlene. Keju lokal seperti Procis dipisah dari keju impor seperti Anchor atau Kraft. Lalu yang kedua, pajangan menarik, seperti warna label merek menghadap ke depan. Contohnya botol yogurt atau seperti Yakult lokal, Yoplait impor ditata berjejer dengan logo menghadap depan. Es krim Häagen-Dazs impor ditempatkan di freezer dengan tampilan yang mudah terlihat. Lalu selanjutnya ada 3, pajangan rapi, cukup, dan berkesinambungan. Jadi stok harus selalu tersedia. Misalnya rak susu Greenfields atau susu lokal ini tidak boleh kosong. Jadi freezer es krim Waltz atau es krim lokal maupun Häagen-Dazs atau es krim impor selalu penuh, dan keju segera ditambah bila mulai menipis.
Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.